Di balik popularitasnya yang bersinar di ranah hiburan, siapa sangka Amar Zoni pun seolah tidak ada kapoknya karena lagi-lagi kembali tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu dan juga ganja untuk ketiga kalinya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya yang membuat Amar Zoni tidak bisa sepenuhnya meninggalkan kenikmatan palsu yang ditawarkan barang haram tersebut? Dan kemanakah janji-janji manis Amar Zoni yang ingin jauh dari barang haram itu? Seperti pernyataannya pada Oktober 2023 lalu, usai dirinya bebas dari penjara. Terlihat kembali mengenakan baju orange. Lantas, seperti apakah Amar Zoni yang dihadirkan kemarin di Polres Metro Jakarta Barat ketika menguntai permintaan maafnya dengan suara terisak untuk Irish Bella sang istri, ayah, keluarga dan juga masyarakat, lantaran ia harus jatuh ke lubang yang sama untuk ketiga kalinya. Seperti apa pula kekecewaan mantan kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Umar, hingga ia pun kali ini memilih mundur untuk mendampingi Amar Zoni. Di sisi lain, seperti apa pula pakar ekspresi ketika melihat wajah Amar Zoni yang seolah sudah kebas atau terbiasa karena kasus narkoba yang akhirnya membuat ia pun ditangkap untuk ketiga kalinya. Benarkah keputusan Irish Bella untuk menggugat cerai pun juga hal logis ketika melihat wajah Amar yang seolah tidak ada kapoknya? Dan bagaimanakah kuasa hukum Irish Bella yang menegaskan bahwa salah satu faktor gugatan perceraian yang diajukan Irish Bella kepada Amar karena kasus narkoba? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Setidaknya itulah yang kini tengah dirasakan aktor Amar Zoni. Pasalnya setelah tertangkap di apartemennya atas penggunaan narkoba, Amar Zoni pun kemarin dihadirkan di Polres Metro Jakarta Barat. Dengan wajah tertunduk lesu, Amar Zoni pun diperlihatkan dan dihadapkan oleh pihak kepolisian. Lalu, seperti apa detik-detik Amar Zoni ketika dihadapkan di depan publik? Benarkah Amar Zoni pun merasakan penyesalan luar biasa karena jatuh ke lubang yang sama untuk ketiga kalinya? Lalu, seperti apa status hukum Amar Zoni saat ini? Benarkah status hukum Amar Zoni sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Dari pengungkapan kasus tersebut, Polres Metro Jakarta Barat dan Polres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Pertama atas nama MAA alias Amar Zoni, dan yang kedua adalah AH. Adapun kronologis penangkapan yang dapat disampaikan adalah 3 penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari salah satu pelaku yang berhasil diamankan terkait dengan adanya transaksi narkoba di kawasan ISP Tangerang. Dan petugas melakukan penyelidikan dan observasi, tepatnya
penggeledahan badan dan kamar apartemennya dan diamankan beberapa barang bukti. Setelah mengamankan tersangka Ahmad Joni, penyidik melakukan interogasi dan pendalaman dan dapat informasi bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang diperoleh dari Ahmad Joni ini didapat dari seseorang yang bernama A. Kemudian dari hasil informasi yang diperoleh dari Ahmad Joni, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap AH. Dari pengakuan AH dapat informasi bahwa narkotika jenis sabu dan ganja diperoleh dari seseorang yang bernama Y di daerah kawasan Kebun Pisang, Jakarta Barat. Y ini masih dalam status DPO. Terhadap para tersangka dijerat dengan pasal primer yaitu pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1. Untuk pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari hasil kesehatannya kemarin, Ahmad Zoni pun dinyatakan positif THC, amfetamin, dan juga metafetamin. Usai Ahmad Zoni menjalani tes urin di Seksi Kedokteran dan Kesehatan Mapores Metro Jakarta Barat Kamis kemarin. Selain itu, pihak Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat juga mengamankan salah satu pemasok narkoba yang diduga sebagai pemasok narkoba yang kini dikonsumsi oleh Ahmad Zoni. Oh, saja. Kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap saudara AZ, ya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Polres, saudara AZ dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, amfetamin, dan metafetamin. Dalam hal ini berarti tersangka AZ positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Selanjutnya kami masih melakukan pemeriksaan dan kami masih mencoba mengembangkan kasus ini sampai siapa lagi pemasok yang ada yang memasok barang ke Ahmad Zoni. Alhamdulillah tim kami dari pengembangan kasus Ahmad Zoni ini berhasil menangkap pemasok narkoba yang diberikan kepada Ahmad Zoni dengan inisial AK. Orang ini kami tangkap di daerah Ancol. Pada saat itu dia akan tadi malam akan melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh tim kami. Informasi dari Ahmad Zoni. Ya. Berapa kali? Ini sedang kami dalami. Ya. Ikutnya ada apa aja ikutan barang bukti? Status tersangka dan masih kami lakukan pemeriksaan. Ada nggak keterlibatan orang lain dalam perkara ini? Itulah pengakuan dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawieni Panji Yoga, di mana dari hasil pengembangan pihaknya pun berhasil menangkap pemasok berinisial AK yang ditangkap di daerah Ancol, Jakarta Utara. Lantas, bagaimanakah kondisi Ahmad Zoni saat ini? Ditemui oleh awak media, kuasa hukum Ahmad Zoni, John Matias pun juga menjelaskan bahwa kini Ahmad pun sudah lebih tenang setelah ia ditangkap untuk ketiga kalinya. Kuasa hukumnya pun kini berupaya untuk mengajukan agar Ahmad Zoni bisa direhabilitasi kembali dengan harapan bisa berhenti untuk memakai obat-obatan terlarang. Ya kita ikuti aja aturan SOP polisi. Sehat. Ya pastilah itu. Itu orang normal pastilah. Ini musibahnya bertimpa-timpa terus. Proses berjalan lah. Kasihan lah. Kan kalau diungkit lagi itu kan makin psikologinya makin jatuh lagi. Ya, John Matias,
merupakan kuasa hukum baru yang kini menangani dan juga mendampingi Amar dalam menghadapi kasus narkoba ketiga kalinya itu. Lantas, kemanakah kuasa hukum Amar tempo lalu yang membantu Amar untuk bisa bebas dalam jeratan hukum atas kasus narkoba untuk kedua kalinya? Rupanya, kekecewaan pun datang dari mantan kuasa hukum sekaligus sahabat Amar yang sempat berjuang sekuat tenaga menjadi kuasa hukum Amar pada kasus kedua saat Amar terjerat narkoba. Karena kekecewaan itulah, Abdullah Umar pun mengaku harus mundur dan menyerahkan kasus narkoba Amar Zoni yang ketiga ini kepada John Matias. Abdullah pun menyampaikan kekecewaan Aditya Zoni dan Iris Bella saat berbicara dengan dirinya karena Amar kembali mengulangi perbuatannya hingga ia pun harus kembali berurusan dengan hukum. Pada intinya Amar menyesal ya. Saya jelaskan juga sama dia kalau saya sebagai PH untuk kasus Amar sebelumnya, justru saya yang lebih pantas kecewa, saya bilang. Justru saya yang lebih pantas kecewa, saya bilang. Saya tegaskan juga ke Amar kalau untuk kasus ini mungkin saya nggak bisa pegang. Karena jujur saya bilang kalau saya kecewa. Udah cukup kemarin saya bantu, untuk saat ini ya mungkin cari yang lain saya bilang. Tapi dia tetap ngotot, akhirnya saya bilang coba saya pikir-pikir dulu lah semalam. Dan alhamdulillah kemudian Bang John datang, rekan saya datang, ya dia mau bantu Amar lah. Alhamdulillah dia mau bantu Amar. Dan insya Allah untuk ke depan Bang John yang jadi PH-nya Amar. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget Bang, ini pelarianku kata dia. Ya aku jelasin juga ke Amar, jujur salah kau pelarian ke narkoba ini salah, aku bilang. Kenapa nggak lebih dekat ke agama, aku bilang. Seperti janji kau sama Ibel, aku bilang nasi udah jadi bubur, aku bilang. Kamu udah masuk lagi, kamu mesti hadepin, aku bilang. Ya udah cuman seperti itu aja percakapan kami di dalam tadi. Nangis lagi atau enggak? Ya nangis ya. Bapak kemungkinan belum tahu ya. Karena nggak lebih baik nggak tahu dulu lah. Kalau untuk ayah. Kalau untuk Arman, dia tahu sudah saya kasih tahu kemarin. Dia WA saya karena udah media udah pada tahu. Yang pasti dia kecewa. Lantas seperti apa pakar ekspresi yang melihat wajah Amar Zoni yang seolah sudah kebas atau terbiasa karena kasus narkoba yang akhirnya membuat dirinya pun ditangkap untuk ketiga kalinya? Benarkah keputusan Iris Bella untuk menggugat cerai adalah sebuah hal logis ketika melihat wajah Amar Zoni yang seolah tidak kapok? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Detik-detik penangkapan Amar Zoni kini beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Amar pun tampak begitu pasrah ketika polisi menggeledah apartemen tempat ia berada. Bahkan menariknya, dalam situasi itu, Amar pun justru terlihat santai membantu polisi untuk membuka kamar tempatnya menginap. Tak hanya itu, pakar ekspresi pun juga melihat wajah Amar Zoni pada kesempatan lainnya. Saat setelah menjalani pemeriksaan dan juga tes kesehatan, di mana seolah sudah kebas atau terbiasa karena kasus narkoba yang akhirnya membuatnya ditangkap untuk ketiga kalinya. Hal tersebut bukanlah sebuah hal yang baik, namun hal yang justru tidak bisa dibiarkan pada saat dirinya melakukan sebuah hal yang salah, tetapi tidak ada rasa penyesalan pada wajahnya. Kalau cuma dilihat dari tatapan mata dan ekspresi yang kelihatan dari wajah atas, itu hanya terlihat bahwa dia tidak menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup berarti. Ya, bisa jadi karena orang kalau memang sudah gini loh, orang berbuat salah pertama ketika ditangkap bisa jadi sangat kelihatan apakah dia sedih, dia takut, dia bingung, dia nyesel, segala macam itu bisa kelihatan. Tapi begitu itu udah ketangkap kedua, apalagi ketiga, rasa itu sudah lebih numb secara psikologis karena udah terlatih gitu loh perasaannya. Ini bukan sesuatu yang baik, artinya bukan strategi yang baik ya, tapi sudah cenderung kayak kebas. Kalau gini, kalaupun ada rasa penyesalan, itu sudah tidak terlihat ekspresi penyesalan di wajah. Ya, menurut pakar ekspresi, wajah Amar Zoni pun tidak menunjukkan ekspresi penyesalan, mengingat ia pun sudah terbiasa keluar masuk penjara dari kasus yang sama. Bahkan menariknya, menurut pakar ekspresi, keputusan Irish Bella untuk menggugat cerai Amar juga merupakan hal yang logis setelah melihat ekspresi Amar yang seolah tidak ada kapoknya dengan tindakan buruknya hingga ia pun kembali tertangkap. Akan hal tersebut, perilaku buruk Amar itu pun akan membekas bagi psikologis Irish Bella, hingga hilangnya rasa kepercayaan bahkan was-was di dalam diri Irish Bella kepada Amar Zoni. Jadi kalau itu jadi sebuah alasan yang digunakan oleh Amar bahwa dia pakai kembali obat-obatan penerangan itu karena dia kecewa, buat saya jadi memahami kenapa Ibel memutuskan nggak mau balik sama Amar. Logikanya gini, ini orang ketangkap karena obat terlarang, masuk di dalam penjara, ya sudah seberapa lama dia keluar, berusaha untuk memulihkan kembali hidupnya. Tapi pasangannya trauma karena sudah yang kedua kejadiannya, dan dia masih curiga, masih was-was bahwa pasangannya itu masih pakai obat. Dan buat saya itu wajar, sewajar-wajarnya. Jadi pertanyaannya, apakah yang dilakukan Ibel itu wajar-wajar? Tetapi kemudian yang dilakukan Amar ketika Ibel masih curiga, pakai lagi, ya justru mengkonfirmasi kecurigaannya Ibel dong, gitu loh. Ya, dan itu bukan sesuatu yang salah jadinya buat Ibel, gitu loh. Yang perlu dilakukan Amar sebetulnya justru membuktikan bahwa sekecewa apapun dia, sestres apapun dia akan cari sebuah pelampiasan yang sifatnya sehat. Olahraga menurut saya Kang Ibel tuh masih punya tuh sebetulnya, masih bisa kalau Amar mau bener pelan-pelan deketin lagi, buktiin bahwa dia benar produktif, itu Ibel bisa luluh lagi menurut saya. Tapi dengan cara kayak ini ya sudah selesai. Lalu seperti apa pula kuasa hukum Irish Bella yang menegaskan bahwa salah satu faktor gugatan perceraian yang diajukan oleh Irish Bella karena kasus narkoba? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore.
Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kuasa hukum Irish Bella Nurul Amalia juga menegaskan bahwa memang sudah dari awal, tepatnya saat Amarzoni tertangkap karena narkoba untuk kedua kalinya, Irish Bella pun sudah memutuskan untuk bercerai. Dan memang mencantumkan kasus tersebut sebagai salah satu alasan dirinya untuk menggugat cerai Amarzoni. Saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan. Tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap ya. Alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang. Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum. Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya. Hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.